Wow, mantap, alhamdulillah. Kejutan PSSI ternyata belum usai. Usai bergabungnya Mads Hilgers dan Liano Reijnders ke timnas Indonesia dan bisa debut saat lawan Cina dan Bahrain bulan depan, Pak Erik dan jajaran PSSI langsung gerak cepat cari amunisi tambahan grade A di posisi striker kah. Shin Tae-yong bisa langsung full senyum nih. Akhirnya skuad Garuda berpotensi punya striker berkelas untuk hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Wow, kejutan besar super bombastis. Publik Indo auto kaget namun bahagia mendengarnya. Ada spekulasi besar di balik Jay Edzes bertukar baju dengan Tijani Reijnders setelah laga AC Milan versus Venezia. Demi perkuat lini pertahanan, benarkah pelatih AC Milan Paulo Fonseca tertarik datangkan Jay Edzes karena ada kemungkinan rekomendasi dari Tijani Reijnders? Apalagi tepat tadi malam Milan harus rela ditaklukkan Liverpool di ajang Liga Champions. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak baik-baik penjelasan lengkapnya di sini. Super sensasional. Pemain timnas Indonesia gemparkan Eropa. Bikin fans Garuda bahagia dan sangat bangga. Mads Hilgers akan cetak sejarah dengan sandang status WNI saat FC Twente bertandang ke Old Trafford versus Manchester United di Liga Eropa. Mantap betul lah ini. Semakin bangga punya pemain timnas main lawan klub top Eropa. Doa terbaik untukmu Hilgers. Semoga raih hasil terbaik di laga super krusial versus Man United. Ini baru top. Bikin semua pecinta timnas sangat bangga dan bersyukur. Punya pemain bermental kelas dunia. Liano Reijnders siap mengguncang dunia sepak bola. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, pemain ini berjanji bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Apa yang memotivasi janji ambisius Liano dan bagaimana rencananya untuk mewujudkannya? Simak fakta mengejutkan di balik komitmen besarnya. Mantap, super bombastis. Menpora Dito mengungkap kejutan besar. Mads Hilgers dan Liano Reijnders diklaim akan jadi kunci revolusi timnas Indonesia untuk menembus ranking 100 dunia. Apa yang membuat kombinasi ini begitu spesial dan bagaimana mereka akan mengubah nasib timnas? Simak semua detailnya di sini. Ini dia. Akhirnya pembenci pemain diaspora dibuat diam kicep mendengarnya. Sandy Walsh bongkar kebenaran tentang kontroversi pencemooh pemain naturalisasi versus lokal di timnas Indonesia. Tak ada yang menyangka ternyata skuad Garuda punya langkah super cerdas atasi cemoohan dari luar. Dipastikan tim tak bisa goyah dan serangan dari luar tak jadi masalah. Mantaplah ini. Pembenci semakin sakit hati. Hahaha. Nah kan, mampus kau. Makanya jangan terus sombong. Sok-sokan sindir timnas Australia yang tak bisa kalahkan Indonesia di GBK. Justin Hubner dengan sangat keras dan berani berikan balasan menohok atas sindiran media Malaysia super sombong ini. Langsung buat malu fans Harimau Malaya mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak semua fakta menohoknya di sini. Wow, mantan juara Euro bikin geger. Fans timnas dibuat kaget tapi bangga. Prediksi mengejutkan tentang timnas Indonesia yang diperkirakan menang atas Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Temukan alasan dan prediksi yang bisa mengubah segalanya untuk sepak bola Indonesia mendatang. Super kocak, saking iri hati dan penuh dengki dengan timnas Indonesia. Media Vietnam bikin heboh dengan olokan kocak. Rafael Struijk yang baru gabung Liga Australia dilecehkan, bahkan ada yang berani sebut bomber timnas Indonesia ini tak akan berkembang. Temukan reaksi bodoh dan kontroversial media Nguyen yang membuat dunia sepak bola geleng-geleng kepala. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Wow,
Kejutan besar super bombastis. Publik Indo Auto kaget namun bahagia mendengarnya. Ada spekulasi besar di balik Jay Itzes bertukar baju dengan Tijjani Reijnders setelah laga AC Milan versus Venezia. Demi perkuat lini pertahanan, benarkah pelatih AC Milan Paulo Fonseca tertarik datangkan Jay Itzes karena ada kemungkinan rekomendasi dari Tijjani Reijnders? Memang kualitas Bang Jay tak bisa diragukan lagi. Top berkelas Bang Jay. Bek Timnas Indonesia. Jay Itzes baru-baru ini diketahui bertukar jersey dengan gelandang keturunan Indonesia Tijjani Reijnders setelah pertandingan antara AC Milan dan Venezia FC pada pekan keempat Liga Italia yang berlangsung pada Minggu, 15 September lalu. Dalam unggahan Instagramnya, Jay Itzes memperlihatkan kebahagiaannya setelah mendapatkan jersey AC Milan milik Tijjani Reijnders yang bernomor punggung 14. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca saya harapkan mempertimbangkan untuk mendatangkan bek tangguh Venezia Jay Itzes setelah melihat penampilan impresifnya pekan lalu. Jay Itzes yang juga pemain andalan Timnas Indonesia telah menunjukkan kualitasnya di beberapa pertandingan Serie A musim ini meskipun Venezia mengalami kekalahan telak dari AC Milan. Dalam laga tersebut, meski timnya kalah, Itzes tetap tampil solid di lini belakang, menahan serangan-serangan berbahaya dari skuad Paulo Fonseca. Penampilannya yang tangguh diharapkan tidak luput dari perhatian tim pencari bakat Milan yang dilaporkan sedang mencari tambahan di lini pertahanan mereka. Spekulasi semakin kuat bahwa Fonseca bisa saja menjadikan Itzes target potensial untuk memperkuat pertahanan rossoneri. Yang menarik, rumor ini juga mencuat karena adanya koneksi antara Itzes dan gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders. Keduanya memiliki hubungan yang cukup baik dan baru-baru ini bertukar jersey setelah pertandingan antara Milan dan Venezia. Ada spekulasi bahwa Reijnders, yang kini menjadi pemain penting di lini tengah AC Milan, mungkin merekomendasikan Jay Itzes kepada manajemen klub sebagai tambahan solid untuk memperkuat pertahanan Milan yang masih mencari kestabilan di musim ini. Jika transfer ini terjadi, Jay Itzes bisa menjadi tambahan berharga untuk pertahanan Milan yang dikenal selalu menargetkan pemain muda berbakat dengan potensi berkembang lebih jauh. Dengan pengalaman bermain di Italia dan kiprah internasional bersama Timnas Indonesia, Itzes bisa menjadi elemen penting dalam skuad AC Milan di masa depan. Mari kita tunggu kelanjutannya. Super sensasional. Pemain Timnas Indonesia gemparkan Eropa. Bikin fans Garuda bahagia dan sangat bangga. Mads Hilgers akan cetak sejarah. Dengan sandang status WNI saat FC Twente bertandang ke Old Trafford versus Manchester United di Liga Eropa. Mantap betul lah ini. Semakin bangga punya pemain Timnas main lawan klub top Eropa. Doa terbaik untukmu Hilgers. Semoga raih hasil terbaik di laga super krusial versus Man United. Mads Hilgers diprediksi akan resmi menjadi warga negara Indonesia ketika timnya FC Twente bertanding melawan Manchester United pada laga pertama Liga Eropa pada Kamis 26 September 2024 mendatang. Proses naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders sudah mencapai tahap persetujuan dari Komisi 3 dan 10 DPR RI pada Selasa 17 September kemarin. Langkah selanjutnya adalah menunggu rapat paripurna DPR RI yang direncanakan berlangsung pada Kamis 19 September 2024 serta keluarnya keputusan Presiden dari Pak Jokowi. Jika kedua tahap ini berhasil dilewati, Mads dan Liano hanya perlu menunggu waktu untuk mengucapkan sumpah sebagai WNI. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas mengungkapkan bahwa Mads Hilgers dan Liano Reijnders akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia di Belanda. Langkah ini diambil dengan cepat oleh Kemenkumham karena Hilgers dan Liano masih sibuk dengan jadwal klub mereka di Liga Belanda. Saat ini Mads Hilgers bermain untuk FC Twente, sementara Liano Reijnders membela PEC Zwolle yang sama-sama berkompetisi di Eredivisie. Karena kedua calon WNI ini masih berada di Belanda untuk memperkuat klub sepak bola mereka. Langkah tercepat yang bisa kami ambil adalah dengan mengirim petugas dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Dirjen AHU, untuk melaksanakan pengambilan sumpah di Kedutaan Besar RI di Belanda.
Jelas Supratman. Ia berharap langkah cepat ini menjadi kabar baik bagi para pendukung timnas Indonesia yang memang membutuhkan kontribusi dari Hilgers dan Eliano untuk memperkuat tim nasional dalam menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahap ketiga. Mereka diwajibkan untuk mengambil sumpah pada Senin 23 atau Selasa 24 September. Karena tanggal 24 September adalah batas akhir pendaftaran pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Jika semua berjalan sesuai rencana, mereka bisa mengikuti jejak Calvin Verdonk yang berhasil mengambil sumpah WNI dan menyelesaikan proses perpindahan federasi dalam 1 hari. Khusus bagi Hilgers, pada Kamis 26 September 2024 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, FC Twente akan bertanding melawan Manchester United di laga pertama Liga Eropa. Jika semua berjalan lancar, Mads Hilgers akan menjadi WNI tepat saat FC Twente melawan Manchester United, menjadikannya pemain Indonesia pertama yang berhadapan langsung dengan klub besar Inggris tersebut. Ini baru top. Bikin semua pecinta timnas sangat bangga dan bersyukur. Punya pemain bermental kelas dunia. Eliano Reijnders siap mengguncang dunia sepak bola. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, pemain ini berjanji bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Apa yang memotivasi janji ambisius Eliano dan bagaimana rencananya untuk mewujudkannya? Simak fakta mengejutkan di balik komitmen besarnya. Eliano Reijnders, calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia, berjanji akan membantu skuad Garuda saat berbicara di hadapan Komisi 10 DPR RI. Eliano ikut serta dalam rapat tersebut bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Sekjen PSSI Yunus Nusi, dan anggota Exco PSSI Vivi Cahyani. Pertemuan ini membahas permohonan kewarganegaraan Indonesia untuk Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Dalam rapat tersebut, Hetifas Jaifudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Eliano Reijnders yang hadir secara virtual karena sedang berada di Belanda. Eliano hadir secara virtual, sedangkan Mads Hilgers sedang mempersiapkan diri untuk bermain bersama FC Twente. Eliano, yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Jakarta Timur, menyatakan kebahagiaannya. Ia antusias untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan merasa senang jika bisa segera membela tim merah putih. Saya bisa bermain di beberapa posisi dan saya senang bermain untuk tim ini bersama rekan-rekan di timnas Indonesia, kata Eliano dalam rapat di Gedung Nusantara DPR RI. Eliano juga berjanji akan memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia, terutama dengan pengalamannya bermain di Belanda. Ia berharap bisa membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, terlebih saat ini Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan pengalaman saya bermain di Belanda, saya akan mencoba membantu tim ini mencapai Piala Dunia, ujar Eliano. Eliano, yang juga saudara dari pemain timnas Belanda Tijani Reijnders, menyoroti perbedaan besar antara sepak bola di Indonesia dan Belanda. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang sangat mencintai sepak bola, sementara di Belanda, meski banyak orang menyukai sepak bola, mereka juga tertarik pada olahraga lainnya. Indonesia adalah negara besar yang sangat mencintai sepak bola, kata Eliano. Di Belanda, orang banyak yang suka sepak bola, tapi mereka juga suka olahraga lain. Eliano juga menyatakan bahwa ia sudah mengetahui betapa antusiasnya para penggemar sepak bola di Indonesia. Setelah melihat atmosfer yang diciptakan oleh supporter timnas Indonesia, Eliano mengaku tidak sabar untuk segera membela tim merah putih. Mantap, super bombastis. Menpora Dito mengungkap kejutan besar. Mads Hilgers dan Eliano Reijnders diklaim akan jadi kunci revolusi timnas Indonesia untuk menembus ranking 100 dunia. Apa yang membuat kombinasi ini begitu spesial dan bagaimana mereka akan mengubah nasib timnas? Simak semua detailnya di sini. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo merasa senang dengan lancarnya proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders.
Dito percaya kedua pemain ini bisa menjadi tambahan kekuatan yang diperlukan untuk membantu timnas Indonesia masuk dalam 100 besar peringkat dunia. Saat ini Mads Hilgers dan Eliano Reijnders tengah menjalani proses naturalisasi untuk dapat membela timnas Indonesia. Pada hari Selasa kemarin, proses tersebut telah melewati sidang di Komisi I3 dan Komisi 10 DPR RI. Kedua komisi ini telah menyetujui naturalisasi Mads dan Eliano. Langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah mereka sebagai warga negara Indonesia. Dito menyatakan kegembiraannya karena DPR RI telah mendukung dan menyetujui naturalisasi kedua pemain tersebut. Ia optimis bahwa Mads dan Eliano bisa membantu timnas Indonesia mencapai target masuk dalam 100 besar peringkat FIFA. Terima kasih atas dukungan dan persetujuan dari Komisi 10 DPR RI dalam proses permohonan kewarganegaraan, ujar Dito, dikutip dari situs resmi PSSI. Ia menambahkan pemain-pemain yang kami proses ini 100% memiliki darah Indonesia. Ini agar peringkat Indonesia di FIFA bisa tembus 100 besar. Namun Dito juga menegaskan bahwa proses naturalisasi ini tidak berarti melupakan pembinaan pemain muda. Ia menjelaskan bahwa pembibitan bakat-bakat muda di Indonesia tetap berjalan, salah satunya melalui berbagai kompetisi sepak bola usia muda. Terkait pembibitan usia muda tidak perlu diragukan, karena saat ini banyak sekali kompetisi dari U7 sampai U12, tambah Dito. PSSI menargetkan agar Mads Hilgers dan Eliano Reijnders sudah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia pada akhir September 2024. Dengan begitu mereka diharapkan bisa dimainkan dalam pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Bahrain pada 11 Oktober 2024. Ini dia, akhirnya pembenci pemain diaspora dibuat diam kicep mendengarnya. Sandy Walsh bongkar kebenaran tentang kontroversi pencemooh pemain naturalisasi versus lokal di timnas Indonesia. Tak ada yang menyangka ternyata skuad Garuda punya langkah super cerdas atasi cemoohan dari luar. Dipastikan tim tak bisa goyah dan serangan dari luar tak jadi masalah. Mantaplah ini, pembenci semakin sakit hati. Hahaha. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh berbicara mengenai polemik naturalisasi yang sedang ramai diperbincangkan. Belakangan ini topik naturalisasi kembali menjadi isu hangat di Indonesia, terutama setelah mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, mengungkapkan pendapatnya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Peter membahas 8 poin terkait kondisi timnas Indonesia, tetapi yang memicu kemarahan penggemar sepak bola tanah air adalah poin ketiga. Ia menyatakan rasa malu karena timnas Indonesia dipenuhi oleh pemain naturalisasi. Peter merasa malu karena minimnya kontribusi pemain lokal. Meskipun demikian, isu panas naturalisasi sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Isu ini sudah muncul sejak sebelum Piala Asia 2023. Sandy Walsh sebagai salah satu pemain keturunan yang terlibat di timnas Indonesia menyadari bahwa komentar-komentar tentang perbedaan antara pemain lokal dan diaspora telah muncul. Sejujurnya ya, saya pikir waktu sebelum Piala Asia ada beberapa komentar katakanlah tentang pemain diaspora dengan pemain lokal, kata Sandy seperti dikutip dari kanal YouTube Millsport. Pemain berusia 29 tahun itu mengaku bahwa komentar-komentar tersebut tidaklah menyakitkan, tetapi ia merasa frustrasi karena masih ada pihak yang membedakan antara pemain lokal dan keturunan di dalam tim. Sandy menegaskan bahwa di dalam tim tidak ada perbedaan, semua pemain saling mendukung demi kepentingan tim. Dan itu rasanya sangat bukan menyakitkan, tapi di satu sisi frustrasi mendengarnya, ujar Sandy Walsh. Sandy juga menjelaskan bahwa dalam tim dan semua pemain merasa nyaman satu sama lain, seperti hubungan di tempat kerja, rumah, atau sekolah. Karena timnya sendiri tidak seperti itu dimanapun Anda, di tempat kerja, di rumah, di sekolah, Anda pasti punya teman dan kami menghabiskan banyak waktu dengan mereka, tambah Sandy. Melihat situasi ini, Sandy berkomitmen untuk mengajak rekan-rekannya lebih sering membagikan momen kebersamaan mereka di timnas. Menurutnya penting untuk menunjukkan persatuan di dalam tim melalui media sosial agar publik bisa melihat bahwa tidak ada perbedaan di antara para pemain.
Ia menambahkan bahwa kritik yang diterima oleh tim mendorong mereka untuk lebih banyak memposting momen kebersamaan di media sosial sebagai tim. Semua ini benar-benar mengubah kita, semua kritik yang kita terima sebagai tim, dan kita juga posting di media sosial sebagai sebuah tim, kata Sandi. Sebagai penutup, Sandi mengungkapkan bahwa ia cukup senang karena isu ini mulai mereda. Namun ia mungkin belum mengetahui bahwa Peter Gonta kembali mengangkat isu ini setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Australia. Setiap orang dengan perasaan yang sama dan dengan niat yang sama, dan sejak saat itu saya senang narasi itu sekarang perlahan menghilang, pungkas Sandi. Nah kan, mampus kau. Makanya, jangan terus sombong. Sok-sokan sindir timnas Australia yang tak bisa kalahkan Indonesia di GBK. Justin Hubner dengan sangat keras dan berani berikan balasan menohok atas sindiran media Malaysia super sombong ini. Langsung buat malu fans Harimau Malaya mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak semua fakta menohoknya di sini. Pemain belakang timnas Indonesia, Justin Hubner, menanggapi sindiran dari media Malaysia setelah Indonesia berhasil menahan imbang Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 10 September lalu, skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil menahan Australia dengan skor 0-0. Hasil ini mengejutkan banyak pihak di Asia, mengingat Indonesia berada lebih dari 100 peringkat di bawah Australia dalam ranking FIFA. Namun timnas Indonesia justru membuktikan prediksi banyak orang salah. Hasil imbang ini juga melanjutkan tren positif Indonesia setelah sebelumnya juga meraih 1 poin dari pertandingan melawan Arab Saudi. Meski begitu, media dari Malaysia tidak melewatkan kesempatan untuk menyindir hasil ini. Salah satu akun Twitter asal Malaysia, OneFootball, melontarkan sindiran terhadap Australia. Akun tersebut menyarankan Australia belajar dari Malaysia tentang bagaimana mengalahkan timnas Indonesia di GBK, merujuk pada kemenangan Malaysia 3-2 atas Indonesia di laga pertama ronde kedua grup G. Komentar tersebut memancing reaksi dari pendukung timnas Indonesia. Yang tak terduga, Justin Hubner, bek tengah timnas Indonesia, turut memberikan tanggapan terhadap sindiran tersebut. Mantan pemain Cerezo Osaka ini memberikan komentar tajam, meminta media tersebut untuk berkaca dan menyadari bahwa Malaysia sudah tidak berada di level yang sama dengan timnas Indonesia. Justin menyatakan suatu negara harus bisa menerima kenyataan bahwa mereka sudah tidak di level kita lagi. Komentar ini langsung mendapat respon positif dari netizen Indonesia, salah satunya menyebutkan, "Komentarmu seperti gol terbaik." Sebagai informasi, Indonesia adalah satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wow! Mantan juara Euro bikin geger. Fans timnas dibuat kaget tapi bangga. Prediksi mengejutkan tentang timnas Indonesia yang diperkirakan menang atas Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Temukan alasan dan prediksi yang bisa mengubah segalanya untuk sepak bola Indonesia mendatang. Sandy Walsh, mantan juara Euro U17 2012 bersama timnas Belanda, menunjukkan optimisme menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 29 tahun itu yakin timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dalam 2 pertandingan grup C pada 10 dan 15 Oktober 2024. Optimismenya didasarkan pada performa kuat timnas Indonesia di 2 pertandingan awal grup. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia berhasil menahan imbang 2 tim besar langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan hasil 0-0. Mungkin kami bisa meraih 6 poin saat melawan Cina dan Bahrain. Ambisi kami adalah mendapatkan poin penuh, kata Sandy Walsh, dikutip dari kanal YouTube Millsport. Namun ia tetap mengingatkan tim untuk bersikap rendah hati karena sejauh ini baru mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan. Hasil melawan Arab Saudi dan Australia adalah pencapaian yang luar biasa, tetapi kami harus tetap rendah hati karena baru 2 poin yang kami dapatkan, lanjut pemain Cafe Mechelen ini.
Peluang Indonesia untuk memenangkan pertandingan melawan Bahrain dan Cina semakin besar dengan kemungkinan diperkuat dua pemain naturalisasi baru, yakni Mads Hilgers, seorang bek tengah dari FC Twente, dan Eliano Reijnders, seorang winger kiri dari PEC Zwolle. Saat ini, proses naturalisasi keduanya sedang dibahas di DPR RI, dan jika semuanya berjalan lancar, mereka akan resmi menjadi warga negara Indonesia sebelum batas akhir pendaftaran pemain pada 24 September 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders selesai tepat waktu sehingga mereka bisa dimainkan di pertandingan penting tersebut. Jika keduanya bergabung, kekuatan timnas Indonesia akan semakin solid. Mads Hilgers dapat membentuk pertahanan yang kuat bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho atau Justin Hubner. Sementara itu, Eliano Reijnders bisa berperan sebagai winger kiri dan berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen di sisi kanan serta Rafael Struijk di posisi penyerang tengah. Dengan komposisi ini, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih kuat dan meraih hasil yang memuaskan di laga-laga mendatang. Super kocak, saking iri hati dan penuh dengki dengan timnas Indonesia. Media Vietnam bikin heboh dengan olokan kocak. Rafael Struijk yang baru gabung Liga Australia dilecehkan, bahkan ada yang berani sebut bomber timnas Indonesia ini tak akan berkembang. Temukan reaksi bodoh dan kontroversial media Nguyen yang membuat dunia sepak bola geleng-geleng kepala. Salah satu media Vietnam, Soha VN, menyoroti kepindahan Rafael Struijk, penyerang timnas Indonesia dari ADO Den Haag ke Brisbane Roar FC, sebuah klub asal Australia. Struijk yang masih berusia 21 tahun ini membuat keputusan mengejutkan, dengan meninggalkan klub Belanda tersebut untuk bergabung dengan Brisbane Roar FC, di mana ia akan dikontrak selama 1 tahun dan mengenakan nomor punggung 7. Keputusan Struijk ini menjadi sorotan Soha yang terlihat menyayangkan langkahnya. Media tersebut menilai bahwa Struijk bergabung dengan tim yang dianggap lemah dalam kompetisi sepak bola Australia. Mereka menulis striker timnas Indonesia ini meninggalkan Belanda dan bermain untuk tim lemah di Liga Australia. Soha juga mengomentari situasi Struijk yang dianggap mirip dengan beberapa pemain keturunan Indonesia Belanda lainnya seperti Ragnar Oratmangoen dan Marcelino Ferdinand. Ragnar kini bermain di FC Vedender, sementara Marcelino bergabung dengan Oxford United. Kedua klub tersebut dimiliki oleh pengusaha Indonesia, di mana Dender dimiliki oleh Sihar Sitorus dan mayoritas saham Oxford United dipegang oleh Erick Thohir serta Anindya Bakri. Kini Struijk mengikuti jejak tersebut dengan bergabung ke Brisbane Roar yang dimiliki oleh grup Bakri. Menurut Soha, kepindahan Struijk ini lebih dipengaruhi oleh tujuan komersial dari klub tersebut, sehingga karirnya diperkirakan akan sulit berkembang. Mereka menambahkan bahwa seperti beberapa pemain Indonesia lainnya, Struijk pindah ke klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia. Soha juga mencatat bahwa Brisbane Roar, klub yang diwakili Struijk, mengakhiri musim lalu di posisi ke-9 dari 12 klub di Liga Australia, yang menunjukkan bahwa Struijk akan menghadapi banyak tantangan di klub tersebut.